Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi pasca pilkada serentak di tahun 2024 ini, kita semua saat ini sudah mulai bisa melihat hasil-hasil ya, baik hasil yang memang kemudian real count dari KPU yang sedang dalam proses, dan juga quick count dari lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia saja, teman-teman. Jadi saat ini memang kemudian hasil-hasil saat ini merupakan gambaran ataupun peta kekuatan politik partai-partai politik, tentunya berhubungan dengan 5 tahun ke depan ya, pemilu 5 tahun ke depan. Karena ini memang saat ini memang kemudian gambaran para kepala daerah baik di tingkat provinsi ataupun pilkada kabupaten dan kota itu menunjukkan pengaruh ataupun kekuatan politik daripada partai-partai yang ada di negeri kita ini, teman-teman. Nah, terlepas dari itu, teman-teman, ada sebuah hal yang sangat mengagetkan, bahwasanya kemudian ternyata partisipasi masyarakat dalam pemilu ataupun pilkada serentak 2024 ini sangatlah rendah ya, teman-teman. Utamanya kalau kita lihat di pilkada DKI Jakarta. Jadi di DKI Jakarta itu sendiri datanya ada sekitar 46% daripada para pemilih aktif yang kemudian memang sepertinya mereka golput. Artinya golput di sini ya tidak memberikan pilihan mereka, seperti tidak datang ke TPS, ataupun juga kemudian ada yang datang kemarin kemudian sepertinya mereka nyoblos semua. Artinya itunya nggak sah ya, tempat pilihan mereka gitu kan. Dan ini nilainya sangat besar sekali ya, apa maksudnya yang golput ini kok jumlahnya sangat besar sekali kalau dibilang sampai 46%. Saya pikir ini salah satu sejarah juga ya, ketika kemudian para pemilih aktif yang kemudian nggak melabuhkan pilihannya sampai kemudian 46%. Artinya ya cuman sekitar 56% ya partisipasi pemilih di DKI Jakarta. Tapi kemudian di wilayah-wilayah lain juga seperti itu ya, teman-teman. Seperti di Jawa Tengah, kemudian di pilkada Sumatera Utara, ya, mirip-mirip gitu kan. Nah, ini kemudian menjadi salah satu kemudian pertanyaan ya, teman-teman. Tapi kemudian kalau saya lihat memang pastinya ini berkaitan dengan adanya keterputusan aspirasi para pemilih, baik pemilih kemarin ya, pemilih di pemilu kemarin gitu kan, utamanya di pemilu dan pileg gitu kan. Artinya sepertinya aspirasi mereka, para pemilih, sebetulnya kemudian berlainan dengan keputusan elit partai. Inilah yang kemudian disebut sebagai broken aspiration lineage. Jadi adanya keterputusan aspirasi daripada pemilih dengan keputusan elit partai politik. Nah, ini teman-teman yang betul-betul saya soroti adalah salah satunya kemudian kenapa sih bisa jadi kayak gini. Jadi logikanya seperti ini, teman-teman. Sebetulnya orang kemudian datang ke tempat pemilihan, ke tempat kompetisi atau pertandingan gitu kan. Sebetulnya mereka pengen melihat sebetulnya jago mereka, idola mereka, fans yang mereka idolai itu berkompetisi di situ gitu kan. Seperti kita lah, nonton pertandingan, ibaratnya pertandingan tinju gitu. Wah, ini yang mau main ini yang mau main si Mike Tyson dulu gitu kan. Tentunya saya dulu ingat waktu saya sekolah itu sampai SMP ya, saya waktu itu saat ini di Lampung Timur SMP-nya itu saya sampai sempat bolos keluar ya, masih pembelajaran karena pengen nonton waktu itu, nonton Mike Tyson zamannya waktu itu. Kalau nggak salah dulu ketemu Larry Holmes, itu saking senengnya kita, bahkan saya waktu itu masih sekolah sampai bolos cuman pengen nonton Mike Tyson gitu kan. Waktu itu tandingnya sekitar jam 9 siang ya gitu kan, siaran langsung, saya ingat Pak, benar itu kan. Nah, itu artinya kalau jagonya main, orang yang kita idolai main, orang yang kita harapkan main, tentunya resiko apapun yang kita lakukan pasti mau kita akan datang ke tempat kompetisi untuk kemudian melabuhkan pilihan. Dan tentunya kalau kemudian nggak datang ya mungkin yang bertanding beda gitu kan, nggak sesuai harapan para pemilih. Makanya teman-teman, saya ajak nonton pertandingan tinju. Yang tinju siapa? Nggak kenal, dari Kamboja tapi mainnya di Jakarta nih. Nanti saya bayarin kamu tiketnya. Pastinya males lah teman-teman. Oh, nggak kenal ngapain gitu kan.
ada keengganan pastinya yang kita datang ke suatu tempat untuk mengikuti itu kan ngasih kok, bahkan kita kan ikut kompetisi ngasih suara kita gitu kan. Ya tentunya berarti memang fan ataupun idola mereka enggak diikut sertakan di situ. Saya ketara sekali di DKI Jakarta ya, memang kemudian banyak kalau kita lihat salah satu tokoh yang betul-betul populer dan memiliki elektabilitas yang tinggi di DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan. Anies Baswedan ini popularitas dan elektabilitasnya sangat tinggi banget. Dan memang dulu dia dikaitkan dengan partai-partai tertentu, kelompok-kelompok atau organisasi kemasyarakatan tertentu yang terafiliasi dengan ideologi-ideologi yang berkaitan dengan sektarian teman-teman, atau keagamaan ideologinya gitu kan. Yang mama kemudian memang sepertinya dulu saya juga senang partai tersebut gitu kan, organisasi kemasyarakatan juga senang, tapi kemudian nggak menjamin ya ternyata ideologi tertentu, afiliasi dengan aliran tertentu yang sifatnya sektarian nggak menjamin ketika kemudian mereka tidak memiliki loyalitas. Saya betul-betul kecewa ketika pasca pilpres kemudian seakan-akan Anies Baswedan yang memang kemudian saya yakin perolehan suara mereka itu di partai baik di pemilu atau pileg pastinya salah satunya lah andil besar daripada popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang tinggi. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika Anies Baswedan kalah di pilpres kemarin juga kemudian seakan-akan kemudian dipinggirkan, dijauhi, bahkan kemudian ditinggalkan. Inilah kemudian menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Seperti saya juga kalau ngerasa juga kecewanya mendalam sekali gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kemudian ada kelompok-kelompok tertentu, golongan-golongan tertentu yang memang dikejarnya kekuasaan melulu, pastinya dia akan melakukan segala sesuatu untuk mendekat ke penguasa gitu kan, agar mendapatkan porsi ataupun bagian daripada kekuasaan gitu kan. Dan ini memang kemudian terjadi ketika itu kemudian Anies Baswedan seakan-akan ditinggalkan seorang diri. Saya nggak ngerti ketika kemudian memang dianggap mungkin sudah tidak bermanfaat, manfaatnya kurang, ditinggalkan gitu kan. Jadi kemudian banyak orang kemudian berpikir bahwasanya Anies Baswedan lah kemudian yang kemudian numpang ataupun nebeng di tempat di partai-partai tersebut, ataupun numpang ikutlah di organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut yang semuanya rame-rame sepertinya juga meninggalkan Anies Baswedan gitu kan. Mereka kemudian baru sadar saya yakin saat ini ketika kemudian gambarannya kemudian di pilkada calon-calon yang mereka ajukan gitu ternyata juga berguguran teman-teman, berguguran. Contoh salah satunya adalah kemudian kader mereka yang ikut di pilkada DKI Jakarta gitu kan. Ini kan kalah sekarang kan, untuk sementara hitung-hitungan kalah. Kemudian kader mereka bahkan pimpinan partai mereka di pilkada di Jawa Barat juga kalah gitu kan. Bahkan di kota Depok, di wilayah-wilayah yang memang kemudian nyaris hampir 2 dekade, ada sekitar 18 tahun kemudian didominasi oleh warna partai tersebut ya. Begitu kemudian dominasinya sangat kuat, artinya memang gambarannya seakan-akan mereka lah kemudian pemilik wilayah-wilayah tersebut. Dan sekarang terbukti ternyata mutlak ya, ternyata suara mereka itu tak lepas dengan kemudian popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan. Dan saya pikir kemudian ini kemudian sebagian dari kita sudah selayaknya saat ini kemudian berpikir bahwasanya dengan rasional, bahwasanya kemudian kadang-kadang organisasi atau partai-partai politik tertentu ini ya saya pikir memang gambarnya sebagai sektarian ataupun terafiliasi dengan ideologi yang berkaitan dengan religius, hal-hal yang bersifat religius, tapi ternyata juga namanya juga partai politik seperti itu ya gitu kan. Artinya kemudian kita tahu kemudian kalau dari gambaran Anies Baswedan sendiri pastinya juga banyak orang kemudian kecewa, merasa dihianati, dan itu hal yang wajar gitu kan. Ketika kemudian ternyata jagonya justru ditinggalkan, pastinya salah satunya berpengaruh. Orang pun mungkin akan malas kemudian ketika calon-calon yang kemudian berlaga, berkompetisi bukan orang-orang yang mereka harapkan. Dan ini sebetulnya sinyal warning terhadap partai-partai ataupun kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mereka beranggapan bahwasanya orang-orang seperti Anies Baswedan sebetulnya
mereka lebih populer, lebih kuat pengaruhnya daripada Anies Baswedan gitu kan. Tapi ternyata kan memang nggak cuman di pilkada gitu kan, seperti perhelatan, kemudian ada acara besar-besaran dari organisasi kemasyarakatan di Jakarta gitu kan. Saat ini bisa kelihatan kok yang datang juga cuman sedikit gitu kan, nggak seberapa gitu kan. Artinya memang kemudian semakin kesini para pemilih, para kemudian warga dan masyarakat itu semakin rasional, kemudian nggak kemudian mudah dipengaruhi terus ikut-ikutan karena kemudian terkena indoktrinasi terhadap aliran ataupun ideologi tertentu yang biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat religius gitu kan. Faktanya juga ternyata seorang Anies Baswedan orangnya yang tutur katanya baik, etikanya baik, kemudian orang yang loyal gitu kan, orang yang komitmennya jelas 100% gitu kan, ditinggalkan gitu kan. Tapi sekarang memang kemudian Anies Baswedan, saya yakin, pesan saya berpesan untuk Pak Anies gitu kan, udah nggak perlu lagi Pak Anies kemudian dikait-kaitkan kemudian bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu, golongan-golongan tertentu, bahkan partai politik tertentu. Pak Anies ini sudah cukup kuat ya gitu kan, sudah cukup kuat, pengaruhnya sudah cukup kuat dan nggak perlu kemudian join gitu kan dengan kelompok tertentu, golongan tertentu ataupun partai politik tertentu. Cukup jadi raja kecil dengan para pengikutnya yang loyal, yang terpenting itu gitu kan, para pengikutnya yang loyal ya anak abah gitu. Anak abah ini memang basicnya memang kemudian luar biasa gitu kan. Pak Anies ini simbol seorang yang nasionalis religius gitu kan, nasionalis religius, mempunyai basic intelektual yang luar biasa, nggak sembarangan. Ini kan lulusan UGM, lulusan Northern University di California gitu kan. Orang yang basic pendidikannya kuat, rekam jejaknya kuat baik sebagai pejabat, sivitas akademika. Nggak pas kalau kemudian bergabung dengan kelompok ataupun golongan tertentu ataupun partai-partai tertentu yang sifatnya sektarian, teman-teman. Jadi saat ini dia jadi tokoh bangsa, dan ini saya pikir sudah peristiwa kemarin ketika kemudian ditinggalkan begitu saja, untuk ini pastinya jadi pembelajaran yang sangat keras, jadi pembelajaran yang sangat kemudian bermanfaat sekali untuk Pak Anies Baswedan, saya yakin itu. Dan sekarang sudah pas kalau kemudian Anies Baswedan ini mandiri, dalam artian kalau kemudian ada kemudian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemarin Mas Pram dan Bang Dul kemudian mengajak bekerja sama dalam kompetisi di Pilkada DKI, ya dalam rangka kerjasama, ya sahabat yang baik, sahabat yang erat perlu dibantu gitu kan. Dan saya yakin ini komitmennya, kalaupun nanti pasangannya Mas Pram ataupun Bang Dul nggak menang 1 putaran, bahkan toh kalau sampai 2 putaran, saya tetap pasti unggul kalau kemudian di sisinya kemudian ada Anies Baswedan dan para pengikutnya yang si anak abah ini ya, yang tekadnya memang kemudian untuk menangkan Mas Pram dan Bang Dul, yang komitmennya sendiri bukan deal politik. Deal politiknya jelas Anies Baswedan ini cuma berharap kalau kemudian Mas Pram dan Bang Dul kemudian bisa memenangkan, tentunya tetap untuk menjalankan program-program Pak Anies Baswedan ketika menjabat sebagai gubernur yang belum selesai saat ini, yaitu program-program yang berkaitan dengan kesejahteraannya orang-orang warga kampung Bayam dan kampung Akuarium, dan ini kemudian disetujui oleh Mas Pram dan Bang Dul. Jelas ini visinya. Jadi nggak cuman sekarang ini kan pilkada yang ngikut aja orang-orang itu sama yang endorse gitu kan, seakan-akan visi dan visinya mana gitu kan. Yang jelas memang kalau Anies Baswedan saat ini harusnya sudah mulai ditanamkan, membekas pastinya untuk Anies Baswedan, ketika pastinya dulu suaranya juga pasti andil suaranya kuat ya untuk perolehan di suara di partai, baik di pemilu ataupun kemudian pileg, dan kemudian Anies Baswedan ditinggalkan begitu saja. Artinya nggak perlu lagi, itu perlu ditanamkan sebagai pengalaman yang pahit, tapi pengalaman yang sangat berharga untuk Anies Baswedan. Dan saya yakin Anies Baswedan semakin hari pengikutnya semakin banyak, nggak cuma di DKI Jakarta dan sekitarnya ataupun Jawa Barat, tapi juga di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera, kayak di Provinsi Riau, Sumatera Barat, Nanggroe, Aceh, Darussalam gitu kan, Sumatera Utara, ada provinsi di Kalimantan, Sulawesi sampai Maluku. Ini luar biasa Anies Baswedan.
Dan ini juga masyarakat kita saat ini juga pintar, saya pikir sudah rasionalnya udah naik, nggak cuman kemudian saat ini bisa dipengaruhi dengan ideologi-ideologi tertentu. Yang penting kemudian memang komitmen dan loyalitas serta memang kemudian kualitas daripada calon-calon yang dimajukan oleh partai-partai yang berkompetisi di pilkada. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Akhir kata, salam seduluran. Yuk.